sesuai dengan visi Kalimantan Tengah yang maju, mandiri, dan adil. Maka secara operasional, pada situasi dan kondisi Provinsi Kalimantan Tengah, serta komitmen yang kuat dari para pelaku pembangunan di daerah untuk merealisasikan integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas rencana pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. Terkait dengan pembangunan kota, Undang-Undang Penataan Ruang secara khusus mengamanatkan pemerintah kota untuk menyediakan ruang terbuka hijau, bahkan ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota harus diisi oleh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau perkotaan akan menjamin keseimbangan ekosistem kota, seperti keseimbangan sistem hidrologi serta sistem mikroklimat, sehingga akan meningkatkan ketersediaan udara bersih, sekaligus meningkatkan nilai estetika kota. Apa misi kota hijau? Misi kota hijau sebenarnya tidak hanya sekedar menghijaukan kota. Lebih dari itu, kota hijau dengan visinya yang lebih luas dan komprehensif, yaitu kota yang ramah lingkungan, memiliki misi antara lain, memanfaatkan secara efektif dan efisien sumber daya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, dan mensinergikan lingkungan alami dan buatan. Berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, baik secara lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang. Sebagaimana sudah diatur di dalam peraturan-peraturan perundangan yang berlaku, mulai dari Undang-Undang Penataan Ruang sampai peraturan-peraturan pelaksanaannya, bahkan ketentuan tentang pengembangan kota hijau sudah diatur melalui Peraturan Menteri PU Nomor 5 Tahun 2008. Secara umum bahwa untuk kota-kota di Provinsi Kalimantan Tengah, secara real kalau kita lihat bahwa ruang terbuka hijaunya cukup besar sebenarnya. Artinya bahwa dilihat dari tutupan vegetasi atau tutupan lahan yang ada, ruang terbuka hijau atau kondisi existing itu mungkin lebih dari 30%. Penataan ruang sebagai matra spasial pembangunan kota merupakan alat untuk mengkoordinasikan pembangunan perkotaan secara berkelanjutan. Selaras dengan amanat Undang-Undang Penataan Ruang Pasal 3, perlu diwujudkan suatu bentuk pengembangan kawasan perkotaan yang mengharmonisasikan lingkungan alamiah dan lingkungan buatan. Upaya untuk membangkitkan kepedulian masyarakat dan mewujudkan keberlangsungan tata kehidupan kota, antara lain dapat dilakukan dalam bentuk perwujudan kota hijau. Secara prinsip, kota hijau merupakan bentuk respon untuk menjawab isu perubahan iklim melalui tindakan adaptasi dan mitigasi. Respon kemudian perlu ditindaklanjuti dengan penanaman pohon besar secara massal untuk menciptakan koridor ruang hijau kota di sepanjang potensi ruang hijau, seperti jalur hijau jalan, pedestrian, sempadan sungai, tepian danau sempadan, saluran umum tegangan tinggi atau SUTT, dan sempadan pantai. Strategi penting dalam pengembangan kota hijau adalah sosialisasi mengenai penyediaan dan pemanfaatan RTH di tingkat masyarakat perlu dilakukan. Selain itu, pembentukan dan pelestarian komunitas hijau juga penting dalam rangka membangun gaya hidup sehat di masyarakat. Dukungan dari pemerintah dapat dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan sosial dan kebijakan lokal yang mendorong, di antaranya adalah
adanya insentif bagi masyarakat atau swasta yang menyediakan RTH di halaman atau lahan miliknya sendiri. Strategi lainnya adalah menjamin dan mendorong penyediaan ruang RTH sebanyak 30% melalui menyusun rencana induk RTH dan melegalisasi Perda RTH, menentukan daerah yang tidak boleh dibangun, menghijaukan bangunan, menambah lahan RTH baru, meningkatkan kualitas RTH kota, mengakuisisi RTH privat, mengembangkan koridor hijau, dan meningkatkan peran serta masyarakat atau partisipasi publik. Mari kita wujudkan kawasan perkotaan Provinsi Kalimantan Tengah yang berkonsep Kota Hijau.